Shalom, selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak. Semua sehat? Masih betah untuk belajar dari rumah ya? Tentu saja, sebaiknya begitu. Puji Tuhan kalau begitu. Bapak Ibu, juga oma opa yang tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selamat pagi juga, berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah daring pada hari ini, Minggu 26 April 2020. Tentu saja ini boleh terjadi semata-mata atas kemurahan Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, yang masih ditandai dengan liturgi warna putih yang melambangkan keagungan, kemuliaan, kesucian, dan ketulusan. Karya terbesar Allah bagi dunia terus kita hayati, dan kebangkitannya akan senantiasa memberikan pengharapan baru bagi kita, terlebih lagi pada masa yang penuh dengan keprihatinan ini. Sebelum masuk pada liturgi, kami mohon perhatian sejenak akan adanya beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentang pendeta konsulen. Telah hadir di tengah kita pendeta Paulus Cahya Purnama atau yang lebih kita kenal dengan pendeta Paulus Lee dari GKI Gejayan, yang oleh BPMK Klasis Yogyakarta telah ditugaskan menjadi pendeta konsulen untuk GKI Duscipto untuk masa pelayanan 1 tahun ke depan yang dimulai pada tanggal 14 April 2020 yang lalu. Mari kita dukung di dalam doa agar pelayanan beliau benar-benar dapat membantu perkembangan jemaat Adi Sucipto ini. Yang kedua, tentang persembahan Paskah, masih dalam suasana Paskah, kepada Bapak Ibu sekalian yang belum sempat menyampaikan ucapan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan, masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikannya, sekaligus juga mendedikasikan celengan selama aksi puasa Paskah yang boleh disampaikan baik secara tunai melalui amplop persembahan yang boleh dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja maupun secara non-tunai yang bisa disampaikan melalui transfer atau melalui aplikasi dompet elektronik dengan scan QRIS ke rekening yang sudah ditentukan. Rekening persembahan dapat dilihat di dalam warta jemaat. Kiranya persembahan yang saudara berikan dapat berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, aksi tanggap COVID-19. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan kepedulian dari anggota jemaat maupun simpatisan GKI Duscipto yang selama 1 bulan ini telah berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan program. Seberapapun, bentuk apapun, kepedulian yang telah Bapak Ibu berikan sangatlah bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Adapun kegiatan yang masih dan sedang ataupun akan terus kita kerjakan adalah yang pertama, membagikan masker non-medis. Selama beberapa minggu ini telah terdistribusi sekitar 711 buah dan tim masih akan tetap memproduksi dan tetap akan mendistribusikannya kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkannya. Program ini kita lakukan dalam upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
Aksi yang kedua yang sedang dan juga akan terus masih dilakukan adalah pemberian ataupun pembagian nasi bungkus kepada masyarakat umum yang membutuhkan yang dilakukan di depan gereja. Aksi ini sudah dimulai sejak tanggal 15 April yang lalu mulai pukul 11. Oleh karena masa puasa akan segera datang, maka mulai tanggal 24 April yang akan datang, penyediaan nasi bungkus ini akan dialihkan pada jam 15 sore, sehingga apa yang kita sediakan ini nanti boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut berpartisipasi, silahkan untuk menghubungi panitia atau tim yang mengkoordinir kegiatan ini. Apapun bentuk yang dapat Bapak Ibu sampaikan, kami sangat berterima kasih. Dapat berupa nasi bungkus kalian seharga kira-kira 8.000 per bungkusnya, ataupun dalam bentuk dana yang bisa ditransfer ke rekening Kespel GKI Duscipto dengan memberikan kode angka 2 pada angka terakhir nominal yang didonasikan. Yang keempat tentang perubahan jam pelayanan kantor gereja. Mengingat banyaknya kegiatan gereja yang terpaksa ditiadakan selama kita melakukan physical distancing, untuk itu maka pelayanan kantor gereja juga mengalami perubahan atau penyesuaian agar semuanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum ada perubahan sebagai berikut. Pelayanan pada hari Senin ada 2 shift, di mana shift pagi dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 15, dan shift sore dilayani pukul 14 sampai dengan pukul 19. Sedangkan hari Selasa sampai dengan hari Minggu, ini dilayani oleh 1 orang dengan status piket yang akan dilayani mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 23 April 2020. Dimohon kepada Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan kantor dapat menyesuaikan diri. Warta berikutnya adalah sebagai berikut. Demikian warta lisan minggu ini yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya Bapak Ibu sekalian bisa membaca di dalam warta jemaat yang sudah kami kirimkan melalui pesan WA maupun melalui warta cetak yang kami sediakan di kantor gereja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini mengambil tema hidup yang dibaharui oleh Sang Firman yang akan dilayani oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo. Melalui tema ini kita diajak untuk belajar firman Tuhan secara holistik, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik, sehingga melaluinya kita dapat memperoleh pembaharuan hidup. Selamat beribadah. Selamat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam liturgi ibadah kita pada hari ini dengan mengambil waktu teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib
di antara segala suku bangsa. Mari jemaat kita nyanyikan hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Tema perenungan Minggu pagi ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kita semua rindu untuk terus merasakan pembaruan hidup dan mengalami pertumbuhan iman. Tapi kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu marilah kita akui semua dosa kita dalam doa pengakuan dosa pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Ampunilah kami Tuhan, mampukan kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh memancarkan kasih dan damai-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami mohon pengampunan. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
Saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Berita anugerah di minggu ini diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 27, demikian bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah menebus dosa kita. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal, tak bernoda, tak bercela. Seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, inilah kerinduan kami ketika kami mengatakan jadilah padamu seperti yang Engkau ingin ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan kembali kami ingin dibentuk, kami ingin diingatkan, kami ingin dikuatkan, kami ingin ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman ini tidak kami lupakan begitu saja, tidak kami tinggalkan begitu saja, tidak kami biarkan begitu saja. Namun biarlah firman ini boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi berkat yang terus memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabdamu aman di seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ dan hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi semua itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami yang pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang-orang yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik sekali kalau kita amati daftar bacaan selama mulai Paskah kedua sampai Paskah ketiga saat ini, saudara-saudara. Kita melihat bersama-sama bagaimana Paskah pertama, kalau dalam bacaan leksionari bagian Injil, itu Yesus menampakkan diri pada perempuan. Kemudian Paskah kedua, penampakan Yesus itu dilihat bukan cuma pada perempuan-perempuan, tapi berkembang, saudara-saudara. Dari mulai perempuan, Yesus sekarang menemui yang namanya ring satunya Yesus, yaitu para murid, yaitu cerita Thomas minggu lalu. Dan minggu ini, saudara-saudara, di minggu yang ketiga, Paskah ketiga, perjumpaan Yesus meluas lagi. Sekali lagi, kalau dulu itu perempuan, kemudian ring satunya Tuhan Yesus, 12 murid, termasuk Thomas. Dan saat ini, Yesus menampakkan diri kepada murid yang lain yang lebih luas, yaitu 2 orang yang menuju ke Emmaus. Yang satu disebut Kleopas, yang lainnya tidak disebutkan. Tetapi saudara-saudara, hal ini memperlihatkan bahwa memang Yesus itu hidup dan diperlihatkan mulai dari perempuan, ring 1 Yesus, dan orang murid-murid di ring 2 dan ring yang lebih luas lagi. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali perjumpaan, para murid mengalami perubahan hidup. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan memfokuskan pada bacaan kita, yaitu 2 murid yang sedang dalam perjalanan di Emmaus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, menarik sekali tema kita. Tema kita berbicara soal hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kenapa kok menarik, saudara-saudara? Kita melihat dalam bacaan kita, murid Yesus ini, Kleopas dan salah seorang yang tidak disebutkan namanya, itu pasti pernah bertemu Yesus, minimal bertemu melalui ajarannya atau cerita-ceritanya. Dan menarik sekali kalau kita lihat, para murid ini tahu, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus, apa yang terjadi sama Yesus. Tetapi saudara-saudara, justru yang kita lihat, kedua murid ini tidak mengalami perubahan hidup sebelum ketemu Yesus dalam bacaan kita. Hal ini diperlihatkan, saudara-saudara, ketika ekspresi ayat yang ke-17, mukanya muram. Menarik sekali, murid Yesus tetapi mukanya muram. Murid Yesus yang seharusnya sudah diberitahu sama Tuhan Yesus akan bangkit, akan mengalahkan maut, tapi tetap aja muram. Artinya apa, saudara-saudara? Meskipun mereka itu murid Yesus, tapi mereka tidak mengalami yang namanya pembaharuan. Dan justru ketika mengalami perasaan yang galau itulah Yesus hadir dan membawa pembaharuan dalam 2 orang ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat diri kita, mirip sama seperti 2 orang murid itu. Kita mungkin orang Kristen, sudah dibaptis, sudah terima Yesus, tapi belum tentu hidup kita mengalami pembaruan, renewal.
Kita mungkin merasa diri kita Kristen, tapi mungkin hidup kita ya gitu-gitu aja, nggak ada pembaruan. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan dan kita akan berkaca kepada diri kita. Sebetulnya kita sudah mengalami pembaruan atau belum sih? Dan ciri-ciri orang yang mengalami pembaruan itu apa? Nah, hari ini kita akan melihat dalam bacaan kita, saudara-saudara. Ciri yang pertama, kalau memang Anda dan saya sudah mengalami pembaruan, yang pertama ciri khasnya adalah Sang Firman itu akan memperbaharui pengetahuan kita. Sekali lagi, Sang Firman itu akan memperbaharui pengetahuan kita. Pengetahuan tentang apa, saudara-saudara? Nah, kita lihat, saudara-saudara, bacaan kita. Menarik sekali kalau kita lihat bacaan kita. Awalnya para murid, maksudnya kedua orang murid ini hanya mendengar, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus lewat bersama dengan mereka, mereka berbicara bahwa, loh kamu gak tahu toh cerita akhir-akhir ini. Kemudian dua murid ini menceritakan cerita Tuhan Yesus. Dan itu, saudara-saudara, sekedar mereka mendengar. Kita tidak melihat dua orang murid ini ikut ke kubur atau tidak. Tidak dijelaskan secara eksplisit, saudara-saudara. Tapi yang pasti mereka cuma mendengar cerita, mendengar berita. Gitu. Namun saudara-saudara, sekali lagi, Sang Firman akan mengubah pengetahuan mereka. Yesus yang hadir mengubah pengetahuan mereka. Dari yang tadinya cuma mendengar, akhirnya apa, saudara-saudara? Mereka berjumpa secara langsung dengan Yesus. Mereka yang tadinya cuma tahu karena berita, sekarang mereka berjumpa langsung. Dan disitulah mereka mengalami perubahan pengetahuan, saudara-saudara. Dari yang tadinya mendengar saja, mereka sekarang berhadapan. Dan itu membuat mereka sangat luar biasa. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini yang pertama, kalau memang kita mengalami pembaruan dalam Kristus, pengetahuan kita pun juga akan semakin diperbarui. Karena apa? Kita semakin rindu mengenal Kristus, semakin rindu berjumpa dengan Kristus. Melalui apa, saudara-saudara? Yes, melalui Alkitab. Makanya kalau orang yang diperbarui itu pasti selalu ingin mengenal Kristus. Bukan cuma dengar kata orang, tapi ingin sekali mengenal secara pribadi. Nah, saudara-saudara, coba saja kita berefleksi dalam kehidupan Anda dan saya sebagai gereja. Saudara-saudara, kira-kira program gereja lebih banyak peminatnya yang mana? Sekali lagi lah ya, coba kita penelitian. Program gereja lebih banyak peminatnya yang mana? PA atau piknik? Ayo saudara-saudara, lebih banyak yang hadir yang mana? PA atau piknik, saudara-saudara? Ya, saya bisa membaca pikiran Anda dari balik layar kaca ini, saudara-saudara. Kadang-kadang saudara-saudara, orang Kristen kalau sudah bilang PA, mendalami Alkitab, wah itu pusing ah. Pokoknya saya sudah pernah baca, saya sudah tahu. Padahal saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa tahu padahal diri kita nggak tahu. Saya ingat saudara-saudara ketika saya masih SMA. Saya di BDI itu apa ya? Ditanya sama senior saya. Hendrik, kamu kan mau sekolah teologi? Ya betul. Sering baca Alkitab? Ya puji Tuhan sering baca. Wah ya kan. Terus saya tanya, penciptaan itu berapa hari? Langsung saya jawab 7. Saudara-saudara tahu proses penciptaan berapa hari, saudara-saudara, di kitab Kejadian? Iya, kalau Anda jawab 7, berarti tolong cek lagi Alkitab kita. Jadi waktu itu saya taunya apa? Penciptaan 7 hari. Wah, padahal saudara-saudara, ketika kita membaca, saya diberitahu sama senior saya, baca dulu yang betul. Penciptaan itu berapa hari? Ya, 5 hari. Oh, enggak ya, 6 saudara-saudara. Nah saudara-saudara, itu adalah contoh. Kadang-kadang kita malas untuk baca Alkitab, malas untuk merenungkan firman Tuhan, malas untuk semakin mengetahui siapa Kristus dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita saat teduh deh saudara-saudara, kita kadang-kadang kan punya renungan harian ya kan. Coba yang dibaca mananya dulu? Ayatnya dulu, perikopnya dulu, atau langsung renungannya saudara-saudara?
Nah, kadang-kadang kan kita merasa diri sudah tahu, atau bacaannya udah kita cepatkan aja, langsung ke renungannya selesai. Saya kan sudah tahu. Nah, karena apa saudara-saudara? Kita merasa sudah tahu, sudah hafal, dan sudah paham Alkitab. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita diingatkan lagi. Ketika kita mengenal Kristus, kita akan semakin rindu untuk makin mengetahui siapa Kristus melalui Alkitab. Semakin cinta Alkitab, semakin rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian dibarui itu ciri khasnya apa lagi? Bukan cuma pengetahuannya yang dibarui saudara-saudara. Yang dibarui adalah perasaannya juga. Nah, ya kan? Tadi kedua murid ke Emmaus itu mengalami pembaruan perasaan saudara-saudara. Ayat 17 tadi saya katakan, mereka itu muram. Tapi setelah ketemu Kristus bagaimana saudara-saudara? Ayat 32. Mereka berkobar-kobar. Dari yang tadinya muram, tidak ada harapan, tidak ada semangat. Ketika ketemu Kristus, berkobar-kobar, penuh harapan, penuh semangat. Artinya apa saudara-saudara? Hidup yang dibaharui adalah hidup yang terus menerus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen banyaknya mengeluh aja. Pagi bangun mengeluh, siang kerja mengeluh, malam mengeluh, ya. Kerja terus mengeluh, sekarang libur terus juga mengeluh. Nah, saudara-saudara, artinya Anda dan saya mengalami pembaruan enggak? Tidak. Tetapi hari ini kita melihat saudara-saudara, hidup yang dibarui oleh Sang Firman adalah selalu mengalami pembaruan perasaan. Artinya apa saudara-saudara? Memang kita punya masalah, memang kita punya pergumulan, memang kita punya namanya beban hidup. Tetapi tidak sampai membuat kita patah semangat. Tidak sampai membuat kita menyerah. Tapi sebaliknya saudara-saudara, seperti kedua murid yang menuju ke Emmaus, dari yang tadinya muram, mereka bersemangat. Meskipun tetap ada pergumulan. Oleh sebab itu, hidup yang dibarui oleh Sang Firman adalah meskipun kita punya masalah, kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Sudahkah kita dibarui saudara-saudara perasaan kita? Nah, silakan Anda renungkan. Dan yang ketiga saudara-saudara, hidup yang dibarui oleh Sang Firman itu bukan cuma pembaruan pengetahuan. Bukan cuma pembaruan perasaan, tetapi juga Sang Firman memperbaharui perilaku. Nah, ini saudara-saudara yang menarik. Perilakunya berubah. Dan kembali lagi saudara-saudara, melalui dasar bacaan kita, kedua murid mengalami perubahan perilaku. Dari yang tadinya menuju Emmaus, artinya apa? Menjauhi Yerusalem. Ketika ketemu Yesus, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka justru kembali ke Yerusalem. Artinya apa saudara-saudara? Enggak main-main. Yerusalem itu adalah simbol tantangan. Karena di situ berkumpul orang-orang yang siap untuk menghabisi Yesus dan para pengikutnya. Dan kita lihat dua orang yang menuju ke Emmaus itu mereka menjauhi Yerusalem. Ini tidak disebutkan alasannya apa, tapi yang pasti mereka menjauhi Yerusalem. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan mereka, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka justru menuju ke Yerusalem, berbalik. Dan hari ini saudara-saudara kita melihat bahwa kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Kelakuan Anda dan saya itu juga seperti Yesus. Kalau kita mengaku orang Kristen, mengikut Kristus, hidup kita patokannya siapa saudara-saudara? Kristus. Hidup kita modelnya siapa? Kristus. Pola pikirnya pakai pola pikir siapa? Kristus. Cara pandang siapa? Kristus. Dan itulah saudara-saudara, ketika Kristus hadir, Dia memperbaharui hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, kesimpulannya saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita berjumpa dengan Kristus senantiasa, pastilah pengetahuan kita akan diperbaharui.
semakin rindu untuk kenal Kristus. Perasaan kita dibarui. Meskipun punya masalah, saya tetap semangat ikut Kristus. Dan juga perilaku kita pun juga diperbarui. Dari yang manusia lama menjadi manusia baru. Ketiga itu yang saudara-saudara kelihatan. Nah, Pak Hendrik, ketiga itu apakah bisa salah satu aja dipilih atau dua aja dipilih? Wah, ya kan? Bisa enggak? Nah, gini saudara-saudara, tadi kan saya ngomong bahwa ada pengetahuan, perasaan, dan perilaku. Ketiganya ini harus bersamaan saudara-saudara. Kita andaikan saja. Perasaannya bagus, perilakunya bagus, tapi pengetahuannya nggak bagus, bagaimana saudara-saudara? Kalau model seperti ini, perasaannya bagus, perilakunya bagus, pengetahuannya nggak bagus, maka hati-hati, mudah dimanipulasi saudara-saudara. Artinya dimanipulasi itu apa? Ya kan saya pokoknya ikut Yesus, semangat ikut Yesus, perbuatannya pokoknya diminta apapun saya ikut. Tapi saudara-saudara hati-hati, kalau kita nggak kritis, mudah dimanipulasi. Ayat-ayat perjanjian lama, kadang-kadang saudara-saudara kita sempat mendengar ya kan, bahwa kita adalah umat pemenang. Nah, perjanjian lama itu ya. Dan pernah Tuhan memerintahkan untuk menumpas orang-orang yang selain Israel. Saudara-saudara, kalau ayat ini dipahami harafiah detik ini, ya, sekali lagi, kalau ayat ini dipahami harafiah detik ini, apa yang terjadi? Orang Kristen menjadi orang yang kasar, suka menyingkirkan. Karena apa? Ya sekali lagi, pengetahuannya kurang, mudah dimanipulasi. Ya bayangkan saja saudara-saudara, ya mayoritas kan di Indonesia bukan Kristen ya kan. Tapi seandainya kalau mayoritas di Indonesia itu Kristen, ada ayat-ayat provokatif dan pengetahuannya itu rendah, mudah sekali orang Kristen dimanipulasi. Makanya sebab itu tadi tiga itu ya harus seimbang. Perasaannya bagus, perilakunya bagus, pengetahuannya juga harus bagus. Sekarang Pak Hendrik, kalau pengetahuannya bagus, perilakunya bagus, tapi perasaannya nggak bagus bagaimana? Bisa nggak? Nggak bisa juga saudara-saudara. Loh kok bisa? Pinter, pelayanan tapi nggak semangat. Nah itu ya saudara-saudara ya. Menarik sekali ya. Mungkin kita yang sudah pelayanan, kita tahu pelayanan itu apa. Struktur organisasi tahu enggak? Oh tahu. Wah, pengetahuannya bagus enggak? Bagus. Yang dikerjakan banyak enggak? Banyak. Tapi perasaannya bagaimana? Sukacita enggak ketika pelayanan, saudara-saudara? Senang enggak ketika pelayanan? Jangan-jangan cuma tahu struktur, melakukan kegiatan, setelah itu apa? Perasaannya ya biasa aja. Jadinya seperti apa saudara-saudara? Seperti ini melahirkan para pelayan tanpa makna. Cuma tahu tugasnya, mengerjakan tugasnya, tapi belum tentu bahagia. Akhirnya apa? Ketika konflik dengan yang lain, mutung. Nah, tahu ya saudara-saudara, mutung tahu ya saudara-saudara ya? Itu temannya kera itu ya kan. Oh itu lutung ya kan? Mutung itu marah saudara-saudara, gampang tersinggung. Karena apa? Yaitu pengetahuan tinggi, melakukannya juga tinggi, tapi perasaannya nggak diasah. Makanya kalau orang mengalami pembaruan dalam Kristus, perasaannya juga akan dikuatkan sama Kristus. Ya udahlah kalau rapat pada telat ya udahlah ya toh, daripada nesu-nesu marah-marah bagaimana? Tetap bersyukur. Janjian rapat jam 8, datang jam. Akhirnya gimana? Kalau perasaannya nggak dibarui, ngamuk saudara-saudara, marah. Ini rapat telat. Udah saya selesai pelayanan. Akhirnya apa? Kelihatannya pelayanan tapi nggak sukacita. Oleh sebab itu hidup yang dibarui adalah yuk perasaannya juga dibarui. Semakin sabar. Ketika teman-temannya telat, ditanya kamu kenapa sih kok telat? Yuk apa yang bisa aku bantu? Itu yang dibarui. Sekarang pengetahuannya baik, perasaannya baik, tetapi perilakunya nggak baik bagaimana? Bisa enggak saudara-saudara? Bisa saja. Tahu yang baik, perasaannya baik, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Hasilnya apa? Apatis dan pasif. Tahu enggak kalau mengasihi itu baik? Tahu.
Gitu. Ya. Tahu enggak kalau mengasihi itu adalah sesuatu yang menyenangkan? Ya tahu. Mau enggak mengasihi orang? Oh, tunggu dulu. Mengampuni saudara-saudara, mengampuni itu baik enggak? Baik. Mengampuni itu melegakan enggak? Melegakan. Coba sekarang ampuni orang itu. Oh, tunggu dulu. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Orang menunda pengampunan. Dan hari ini saudara-saudara, kita semua diingatkan. Kalau kita mengikut Kristus saudara-saudara, bukan berapa lama kita mengikut Kristus. Jangan pernah bangga membanggakan diri kita. Oh, saya sudah ikut Kristus 5 tahun, saya sudah ikut Kristus 15 tahun. Tidak sekedar itu saudara-saudara. Bukan berapa lama kita mengikut Kristus, tapi berapa besar perubahan hidup kita sejak ikut Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah diberitakan, marilah kita kembali menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita lakukan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui amplop yang dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di kantor gereja maupun melalui transfer ke rekening GKI Distripto. Terima kasih. Persembahan ini kita hantarkan dengan menyanyikan lagu Bukan Karena Upahmu. Oleh
Saudara-saudara, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat dan senantiasa mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami dengan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Di tengah keprihatinan bangsa kami dan juga dunia pada saat ini, kami masih dapat merasakan kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama, meskipun kami masih harus terpisah jarak fisik di antara kami. Melalui situasi yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, hari demi hari, Tuhan menolong kami untuk dapat melihat dan menemukan banyak hal yang selama ini tidak mampu kami pahami, bahkan mungkin juga kami abaikan. Namun kemudian semua itu boleh Tuhan pakai untuk mengajar kami, agar kami semakin memahami panggilan hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami yang lemah ini ya Bapa. Melalui syafaat ini kami juga ingin mendoakan para profesional di bidang medis yang terus berjuang untuk menolong dan merawat saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Berikanlah kekuatan baik fisik maupun mentalnya, agar mereka dapat terlindungi dari risiko yang sangat tinggi yang ada di lingkungan tempat tugasnya sehari-hari. Sehingga jerih lelah mereka dapat Tuhan pakai untuk memulihkan kondisi kesehatan para pasien yang dirawatnya. Para profesional lain yang juga sedang berupaya keras untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, hikmat dan campur tangan Tuhan kiranya boleh menolong mereka, sehingga pada saat yang Tuhan berkenan nanti, upaya tersebut dapat membuahkan hasil seperti yang Engkau kehendaki sendiri. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terkena dampak secara sosial maupun ekonomi. Tolonglah Tuhan, kuatkan mereka. Anugerahi mereka dengan ketenteraman hati, agar mereka dapat bersabar di dalam menjalani hidup dalam kondisi yang cukup sulit seperti saat ini. Berkatilah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat luas, maupun oleh gereja-gerejamu dimanapun berada, yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan, agar semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan apa yang mampu kami upayakan tersebut, Tuhan berkati agar memberikan manfaat bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan bantuan. Segala upaya dan partisipasi kami seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah di dalam upaya pencegahan dan juga upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus ini, juga tolong berkatilah. Berikan kami kedisiplinan dan kesungguhan hati di dalam menjalankannya, sehingga kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan berkenan, kami mohon biarlah kami bisa dibebaskan dari ancaman penyakit akibat virus corona ini. Pada kesempatan ini juga, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh karena sakit penyakit. Dengan pertolongan Tuhan sendiri, kiranya saudara-saudara kami tersebut tetap dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kondisinya saat ini. Dan segala upaya pengobatan yang dilakukan, juga Tuhan berkati untuk menjadi sarana bagi pemulihan kesehatannya. Kami juga ingin mengucap syukur atas anugerah pertambahan usia dan juga usia pernikahan yang telah Tuhan anugerahkan kepada anak Awaloka Nyanyian Nusantara, kepada Ibu Uli Simangunsong, kepada Bapak Arif Sutanto, kepada Saudari Triksi Immanuela, Saudari Jessica Belva, untuk Pak Sutri Bapak Anton Silitonga dan Ibu Ovi Overina Sarasari, untuk Pak Sutri Bapak Arif Sutanto dan Ibu Jeniana, Pak Sutri Bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Retno Wresti Powarti, untuk Pak Sutri Bapak Joko Purwanto dan Ibu Rini Murwati, dan untuk Pak Sutri Bapak Agustinus Bayu Primawan dengan Ibu Christine Patramurti. Rahmat Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan menolong saudara-saudara kami tersebut di dalam melanjutkan tugas dan kehidupannya sesuai dengan panggilan masing-masing, sehingga hidup mereka dan kehidupan mereka selanjutnya semakin berkenan kepada Tuhan. Berikanlah kesehatan dan juga damai sejahtera agar saudara-saudara kami tersebut dapat menjalani hari-hari yang masih penuh dengan keprihatinan ini
tetap dengan rasa syukur dan mampu berserah penuh kepada Tuhan. Pada saat ini kami ingin membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar layak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui GKI Disipto. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, kami serahkan segala pengharapan kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah yang Maha Kuasa, dan Engkau jugalah yang mengetahui segala hal yang baik, bahkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami akan melengkapi doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup yang telah dibaharui oleh Sang Firman adalah hidup yang selalu rindu mengenal Kristus lebih dalam, dan penuh semangat dan penuh harapan dalam menjalani kehidupan, dan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dulu ku mencari. Saudara-saudara, biarlah semangat Paskah mengingatkan kita bahwa Yesus sudah bangkit hidup bersama dengan kita, yang terus memperbarui pengetahuan, perasaan, dan perilaku kita, sehingga hidup Anda dan saya semakin memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah usai.
Kami atas nama Majelis Jemaat GKI di Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrikus Agus Raharjo yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian pada pagi hari ini. Sampaikan salam hangat kami untuk jemaat Bapak yang ada di Sorogenen, Solo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ibadah yang telah bertugas pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan saudara berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat yang mengikuti ibadah kali ini. Kami juga berterima kasih kepada keluarga-keluarga yang memberikan waktu dan menyempatkan diri untuk bersama dengan keluarga mengikuti ibadah daring ini. Terima kasih atas kebersamaannya meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan akhirnya teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah pergolakan saat ini akibat pandemi COVID-19. Ikuti selalu himbauan pemerintah, stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Gunakan masker dan jaga jarak fisik atau physical distancing ketika beraktivitas di luar rumah. Demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya Melvin. Niel. Saya Winaya yang ganteng. Saya Nathan. Kami rindu untuk beribadah lagi bersama-sama di Gereja GKI Adi Sucipto. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Tetap semangat ya semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye.